إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أعرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dedi yang telah membacakan tilawah di pagi hari ini. Ya, mengingatkan kembali untuk siswa di rumah, mohon menyalakan Zoom-nya. Seperti yang sudah saya bacakan waktu kemarin hari Sabtu, waktu sosialisasi, tata tertibnya adalah wajib menyalakan video Zoom-nya. Karena di sini masih banyak yang belum menyalakan video Zoom-nya. Baik, ke acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bina Amal. Siswa dimohon berdiri. Indonesia tanah air, tanah
tegak berdiri bina amal, raih tinggi cita-cita, membangun bangsa niat yang mulia, lahir generasi emas Indonesia, siap memberi yang terbaik, mengabdi pada bumi pertiwi. Islam terpadu konsep pendidikannya, membingkai awal generasi bangsa. Majulah, bina amal, majulah pendidikan, majulah, bina amal, dengan ridho Allah jayalah. Mengembang generasi mandiri, berkarakter rabani, visi masa depan demi kejayaan, menjadi terbaik di negeri ini. Majulah, bina amal, majulah pendidikan, majulah, bina amal, dengan ridho Allah jayalah, menjadi yang terbaik bina amal. Baik, terima kasih siswa. Mohon duduk kembali. Baik, menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA IT Bina Amal kepada Ustadz Eka Mulyanto SPI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMA IT Bina Amal, dan yang kami cintai, yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 10 SMA IT Bina Amal pada tahun 2021-2022 yang bergabung pada Zoom meeting pada pagi kali ini. Alhamdulillah, sekali lagi sebagai ucapan yang pertama, Bapak menyampaikan selamat datang kepada kalian semua, calon-calon pemimpin bangsa, generasi yang kemudian diharapkan nantinya mampu gitu kan, yang memberikan banyak perubahan bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki kehidupannya. Lalu kemudian yang kedua, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan kali ini walaupun dalam kondisi yang terbatas, kita bisa bertemu melalui Zoom meeting ini. Dan kami wabil khusus guru-guru kalian sudah rindu menanti kedatangan kalian. Ya insya Allah, ya jika lancar semuanya, kondisinya bagus semuanya, 2 pekan ke depan kita akan bertemu. Kita akan bertemu di pondok pesantren kita yang ada di wilayah Gunung Pati, Kota Semarang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai awal dari kegiatan MPLS pada pagi kali ini, izinkan kami menyampaikan sedikit beberapa nasihat untuk kita semuanya. Dimulai dari sebuah perkataan yang sudah sangat kita kenal oleh orang Indonesia yang diucapkan oleh Presiden pertama kita Soekarno, yang pernah berkata pada sebuah pidatonya, berikan aku 1.000 orang tua, maka aku akan angkat Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
perkataan Soekarno ini adalah bukan perkataan yang mengada-ngada, karena memang sungguh dalam konteks semua sejarah peradaban dunia, maka pemuda itu menjadi tokoh utamanya. Kalau ada ungkapan di setiap masa ada tokohnya, maka pasti tokohnya itu adalah pemuda. Dalam konteks sejarah peradaban dunia. Dimanapun ya, baik yang muslim maupun yang tidak muslim. Karena itu kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi kelas 10 SMA IT Bina Amal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa kemudian dalam konteks ini memang menjadi penting bagi diri kita untuk memahami apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda. Ya. Kalau kemudian kita pernah mengetahui, mari kita juga belajar sejarah dari sejarahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Seorang pemuda juga sama, yang kemudian di masa mudanya mendapatkan beberapa musibah. Ya. Mulai dari musibah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Akhirnya kemudian dari sumur itu beliau dijual ke istana sebagai budak. Dari seorang budak kemudian beliau memilih untuk masuk penjara dibandingkan difitnah gitu kan ya, terkait dengan apa yang tidak dia lakukan. Maka kemudian dari penjara akhirnya dia keluar dari penjara itu sebagai seseorang yang mulia, yang kemudian diangkat menjadi bendahara besar pada kerajaan Mesir pada kali itu. Itulah sosok pemuda Yusuf alaihissalam yang mendapatkan musibah. Dalam konteks musibah kita melihatnya musibah, ujian gitu kan ya. Tapi kemudian ujian-ujian itu menguatkan Yusuf sehingga kemudian dia keluar dari penjara sebagai seorang pemenang, sebagai seorang yang mulia. Dalam hal ini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi kelas 10, maka ketika memang nanti saat ini kita adalah pemuda, ya, walaupun Pak Eka selisih usianya dengan kalian juga cukup besar, tapi masih masuk kategori pemuda lah insya Allah dengannya. Jadi insya Allah memang dalam konteks usia muda ini kita memang harus siap menerima ujian-ujian. Ya. Kita tidak bisa pakai ungkapan muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Gitu kan ya. Tidak ada ungkapan seperti itu gitu kan ya, bahwa kemudian semuanya harus membutuhkan proses, harus membutuhkan ujian. Ya, enak sekali ya, muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Seperti itu. Kalaupun kemudian ada, semuanya itu butuh proses, butuh ujian yang kemudian menguatkan. Karena itu teman-teman sekalian, maka di masa muda ini ketika nanti memang banyak ujian yang kemudian harus kita dapatkan, maka kita siap. Ya, kita harus siap. Kita harus siap yang dengan ujian-ujian itu nantinya akan membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita, yang akhirnya nanti dengan ujian tersebut yang tadi membentuk karakter kita, kepribadian kita akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang kuat ya di masa kemudian. Jadi kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah dari penjara ke istana. Ya. Kalau nanti ketika kalian masuk ke pondok, maka kisahnya akan berubah menjadi dari pondok ke istana. Ya. Dari pondok ke istana maksudnya adalah nanti harapannya kalianlah yang akan memegang kekuasaan-kekuasaan yang ada di negeri ini. Seperti itu. Karena memang kekuasaan itu penting. Bagi kita gitu kayaknya kekuasaan itu penting. Tidak hanya untuk umat muslim, tetapi dalam konteks ini adalah kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang baik, itu menjadi sangat penting. Karena dengan kebaikannya, dengan pemahamannya yang baik, karakternya yang baik, kepribadiannya yang baik, harapannya dia mampu memberikan keputusan-keputusan yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik ketika dia memegang kekuasaan. Karena itu teman-teman sekalian memang harus bercita-cita untuk jadi pemimpin. Harus bercita-cita untuk memiliki kekuasaan. Ya, karena sekali lagi kekuasaan di tangan orang yang baik, di tangan orang yang solih, maka kemudian harapannya itu akan membawa kebaikan. Bukan hanya bagi dirinya, sekali lagi adalah untuk bangsanya, untuk rakyatnya. Ya. Dan juga menjadi orang-orang yang memiliki pengaruh. Ya. Menjadi orang-orang yang memiliki pengaruh.
Ya kalau dalam konteks masa sekarang mungkin disebutnya influencer ya. Entah itu lewat Instagram ya, dengan jadi selebgram mungkin ya, atau jadi seorang YouTuber, atau mungkin dengan profesi-profesi yang lain yang kemudian dia memiliki pengaruh ya, tetapi pengaruh kebaikan yang diberikan. Pengaruh agar rakyat ini memahami yang baik dan mau melakukan yang baik. Karena itu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi nanti kisahnya ketika kalian masuk di sini adalah dari pesantren ke istana. Ya. Semoga karena memang sungguh nanti pada tahun 2045 tepat pada 100 tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia akan di beberapa ulasan gitu kayaknya, di beberapa analisa dikatakan bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi berupa jumlah penduduk produktif yang nantinya prosentasenya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lainnya. Maksudnya dengan anak-anak ataupun dengan orang tua. Jadi yang berada pada jumlah usia produktif pada tahun 2045 bahkan dikatakan hampir mencapai 60% dari total penduduk Indonesia. Itu adalah jumlah yang sangat fantastis. Bahkan di beberapa negara lain, di negara-negara maju ya, yang tingkat pertumbuhan penduduknya itu lambat, apa yang dialami Indonesia ini sangat diinginkan oleh mereka. Mereka dapatkan maksudnya di negara-negara maju. Karena sungguh dengan jumlah usia produktif itu berarti negaranya harapannya akan menjadi produktif. Karena itu memang penting untuk menjaga produktivitas kita sebagai seorang pemuda. Nah, karena kalau kemudian pada saat ini saja dalam konteks pemikiran kita gitu kayaknya dihancurkan dengan hal-hal yang tidak produktif, dihancurkan dengan hal-hal yang hanya bersifat hura-hura saja atau senang-senang saja, maka kita bisa bayangkan pada nanti tahun 2045 yang kurang lebih kalau dalam konteks sekarang hanya berkisar 24 tahun gitu kayaknya dari sekarang gitu kayaknya. Maka kalau kemudian generasi mudanya yang sekarang selalu ya memasukkan ke dalam dirinya terkait dengan hal-hal yang kurang produktif, nanti pada saat bonusnya benar pada tahun 2045 kita tidak bisa bayangkan. Jumlah yang banyak itu mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Ya, padahal jumlah usia produktif yang banyak gitu kayaknya, kalau itu berhasil dikelola dengan baik gitu kayaknya, maka nanti pada saatnya hal itu akan membuat negara Indonesia ini menjadi negara superpower gitu kayaknya, dari negara hebat di dunia ini. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kurang lebih beberapa hari ke depan dalam konteks MPLS gitu kayaknya, semoga nanti banyak hal yang bisa kalian dapatkan ya. Hal-hal yang kemudian mampu menginspirasi kalian untuk menjadi pemuda-pemuda yang mampu memberikan kontribusi terbaik ya untuk diri kalian sendiri ya, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan juga kontribusi untuk sekitar kalian, untuk lingkungan kalian. Ya. Dan dalam konteks inilah nantinya kita belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha. Ya, ketika nanti kalian sampai di pondok, insya Allah kita sama-sama belajar untuk menjadi Yusuf baru. Ya. Kalau dalam konteks sejarahnya menjadi Yusuf baru. Orang-orang yang pada usia mudanya mereka mendapatkan banyak ujian, tapi dengan ujian itu menguatkan diri mereka, dan pada masanya ya ketika kemudian sudah siap, kita keluar sebagai orang-orang yang hebat. Kita keluar sebagai orang-orang yang mampu ya diamanahkan untuk kemudian memiliki kekuasaan dalam hal ini, bahkan ya mampu memiliki hal-hal yang kemudian memberikan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk lingkungannya. Demikian yang bisa PK sampaikan, kurang lebihnya PK mohon maaf. Sekali lagi ahlan wa sahlan gitu kayaknya di acara MPLS ini, dan nanti 2 pekan ke depan kita tunggu ya kehadiran kalian. Semoga kondisi kalian dan keluarga sehat semuanya. Ya, di masa pandemi ini walaupun banyak keterbatasan, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan ke depan lagi kita bisa ketemu dan kemudian kita bisa menjalin kisah bersama itu kan ya.
untuk sekali lagi dari pesantren menuju istana. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya PK mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, terima kasih kepada Ustadz Eka Mulyanto yang telah memberikan sambutan. Menginjak ke acara berikutnya yaitu menampilkan video profil SMA IT Bina Amal.
Ya, terima kasih. Semoga dengan video profil sekolah SMA IT Bina Amal yang singkat tadi, semoga bisa mengobati rasa ingin tahu kalian terkait seperti apa ya lingkungan sekolah SMA IT Bina Amal. Baik, ke acara berikutnya yaitu menampilkan video profil guru-guru SMA IT Bina Amal yang akan dipandu langsung oleh Ustazah Wiwi. Kepada beliau dipersilahkan. Ini saya buka ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana? Sehat semua kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hinsa ya, kalau sesi ini kita perkenalan pada Ustadz dan Ustazahnya yang ada di SMA IT Bina Amal. Kalau tadi kan kita mengenal lingkungan SMA IT Bina Amal, yaitu gedungnya, kemudian kegiatannya seperti apa. Nah, untuk kali ini kita akan berkenalan dengan Ustadz dan Ustazahnya, kayak gitu. Kalau pepatah itu kan mengatakan tak kenal maka tak aruf ya. Kalau tak kenal maka harus kenalan kayak gitu, biar kenal kayak gitu. Oke, bisa ditampilkan untuk PPT-nya. Nah, ini adalah ini ya.
Oke, ditunggu sebentar ya. Nah. Oh ya, jangan lupa bagi yang masih me-off-kan videonya, bisa di-on-kan videonya ya, sesuai dengan tata tertib MPLS yang sudah disampaikan kemarin hari Sabtu. Jadi mohon kerjasamanya untuk teman-teman semuanya untuk bisa meng-on-kan videonya. Sudah? Oke. Baik, kita lanjutkan ya untuk perkenalannya. Ini di gambar di slide sudah tampil. Ini adalah para pimpinan dari SMA IT Bina Amal. Yang pertama yaitu Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah yang tadi sudah memberikan sambutan yaitu Pak Eka Mulyanto SPI. Kemudian selanjutnya ada Bu Yunita Istiqomah, ini adalah Waka Kurikulum atau Waka 1 dari SMA IT Bina Amal. Kemudian yang di tengah itu adalah Pak Keswanto, beliau adalah Waka 2 yaitu Waka Kepegawaian. Kemudian yang sampingnya itu adalah Ustazah Rahayu Ningsih ya sebagai Waka 3 atau Waka Kesiswaan. Nah, selanjutnya ini adalah jajaran guru SMA IT Bina Amal. Yang pertama, Pak Eka Mulyanto. Ini tadi ya sebagai Kepala Sekolah SMA IT Bina Amal. Sebentar. Nah, Pak Eka Mulyanto, tempat tanggalnya adalah Jakarta, 9 Januari 1981. Kemudian hobinya adalah berenang dan baca. Untuk moto hidupnya, cintai sesama seperti engkau ingin dicintai yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah Bu Yunita Istiqomah, ya, beliau sebagai guru PPKN. Kemudian tempat tanggal lahirnya Magelang 17 Juni 1984. Untuk hobinya mendengar, berpikir, bercerita. Moto hidup, maksimalkan ikhtiar, bersabar dan bertahan dalam kebaikan. Dan selanjutnya tadi Waka 2, kepegawaian. Beliau juga sebagai guru sosiologi, Ustadz Keswanto SPD. Tempat tanggal lahir Pati 4 Juli 1986. Hobinya jalan-jalan dan makan. Kemudian moto hidupnya bergeraklah karena diam mematikan. Selanjutnya guru bimbingan konseling, guru BK, ini juga Waka 3, Waka Kesiswaan, Bu Rahayu Ningsih SPD. Tempat tanggal lahir Semarang 9 September 1969. Hobinya jalan-jalan, moto hidup selalu ingin bermanfaat bagi orang lain. Kemudian selanjutnya ada guru bahasa Indonesia, Bu Asma Hanifah, tempat tanggal lahir Semarang 27 September 1993. Hobinya diskusi dan moto hidup, jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, juga untuk dirimu sendiri. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Selanjutnya adalah guru bimbingan konseling juga, Bu Resti Fajrin.
Tempat tanggal lahir Kendal 24 Desember 1993. Untuk hobinya membaca buku. Moto hidupnya kunci keberhasilan hidup adalah fokus ya. Jadi harus fokus. Selanjutnya adalah ada guru bahasa Indonesia Bu Merin Wulandari. Maaf, Merin Wulan Prastiana. Ya, panggilannya adalah Bu Ririn. Tempat tanggal lahirnya Semarang 1 Maret 1986. Hobinya memasak. Moto hidupnya semoga apa yang dikerjakan membawa keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ada guru fisika yaitu Bu Khariza Nurul Muslihah. Bisa dipanggil dengan Bu Riza. Tempat tanggal lahir Magelang 26 Januari 1995. Hobinya berperjalanan ya, ininya traveling. Kemudian moto hidupnya kesempatan akan datang ketika doa, usaha, dan harapan selalu ada. Nothing impossible within Allah gitu. Selanjutnya ada guru ekonomi. Guru ekonomi ini Bu Eni Sofianti SPD. Kalian bisa memanggilnya dengan sebutan Bu Eni. Nah, tempat tanggal lahirnya Grobogan 12 November 1987. Hobinya makan dan dengerin ceramah. Moto hidupnya jalani hidup dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekali. Oke, next selanjutnya ini adalah guru kimia ya, guru kimia yaitu Ustadz Mahardian Muhammad Firdaus. Kalian bisa memanggilnya dengan Ustadz Mahar atau Pak Mahar. Tempat tanggal lahirnya Semarang 17 Agustus 1998. Hobinya bermain bulu tangkis dan moto hidupnya jangan pernah menyerah sedikit pun dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Jika menyerah semua akan selesai. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah guru bahasa Inggris, yaitu Bu Hinsa Putri, ini selaku MC kita. Dan bisa dipanggil dengan Bu Hinsa. Tempat tanggal lahir Semarang 28 Juli 1993. Hobinya nonton film dan kulineran. Moto hidupnya, be inspiring person for others. Selanjutnya adalah ada guru geografi, yaitu Bu Arum Indah Nur Rahman. Kalian bisa memanggilnya dengan Bu Arum atau Bu Indah ya, Bu Arum atau Bu Indah. Tempat tanggal lahir Semarang 23 Juni 1998. Kemudian hobinya traveling atau jalan-jalan. Moto hidupnya jangan lupa berdoa, bersyukur, senyum, dan bahagia. Selanjutnya adalah guru biologi, yaitu saya sendiri. Wiwi Istiorini, kalian bisa manggilnya dengan Bu Wiwi, atau Bu Rini juga boleh. Tempat tanggal lahir Blora 8 September 1991. Untuk hobinya banyak, ini membaca, memasak, membuat kerajinan, menambah wawasan, dan lain-lain. Moto hidupnya, sebuah ketulusan adalah harga yang tak bisa dibeli. Selanjutnya, ada guru matematika, ini Bu Puspita Dwi Widya Stuti, bisa dipanggil dengan Bu Widya. Tempat tanggal lahir Semarang 21 Januari 1994. Untuk hobinya ini tidak diisi, moto hidup juga tidak diisi. Kemudian selanjutnya ada guru pendidikan agama Islam, yaitu Ustadz Fahmi Yasin, bisa dipanggil dengan Pak Fahmi atau Ustadz Fahmi. Tempat tanggal lahir Semarang 25 Agustus 1991. Hobinya berenang. Kemudian moto hidup, berbedalah kau kan ada. Ya, berbedalah kau kan ada. Nah, selanjutnya ini ada guru sejarah ya, guru sejarah ada Ustadz Aditya Estiawan atau kalian bisa memanggilnya dengan Ustadz Adit. Kemudian tempat tanggal lahirnya Kulon Progo 14 Desember 1995.
Hobinya olahraga dan moto hidupnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Jadi jangan bersedih. Selanjutnya adalah guru sejarah Indonesia, sama-sama guru sejarah, tapi ini sejarah Indonesia, yaitu Ustadz Faza Sani Robani, bisa dipanggil dengan Ustadz Faza. Tempat tanggal lahirnya Semarang, 14 November 1998. Hobinya mendengarkan musik, moto hidup, tempatkan diri sesuai situasi. Nah, ini selanjutnya ada guru olahraga, ya, yaitu Ustadz Muhammad Dedi Saputro, yang tadi tilawah tadi ya, Ustadz Muhammad Dedi Saputro dipanggil Pak Dedi atau Ustadz Dedi. Tempat tanggal lahir Surakarta, 2 Desember 1990. Hobinya, ini Masya Allah sekali hobinya ya, 3B. Apa itu 3B? Berolahraga, berdakwah, dan berbisnis. Masya Allah, teladan sekali ini. Nah, untuk moto hidupnya, sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Nah, selanjutnya ada guru biologi lagi, ada 2 guru biologi, yaitu Ustazah Anissa Rizky Rahayu, atau bisa dipanggil dengan Bu Anissa. Tempat tanggal lahirnya Semarang, 18 Juni 1991. Untuk hobinya membaca dan jalan-jalan. Moto hidup, semangat menggapai ridho Allah. Nah, ini guru geografi kedua, yaitu Ustadz Jamal Mursid, atau bisa dipanggil juga dengan Pak Jamal, ya, Ustadz Jamal. Kemudian tempat tanggal lahirnya Jepara, 18 Agustus 1996. Untuk hobinya berinteraksi dengan alam. Moto hidup, karena hidup cuma sekali, maka harus berarti. Nah, itu untuk jajaran guru SMA IT Bina Amal. Selanjutnya adalah jajaran guru asrama ya, guru asrama atau guru pesantren tahfidz SMA IT Bina Amal. Nah, ini kepala asramanya, kepala pesantrennya ada Ustadz Muhammad Slamet LC, biasa dipanggil Ustadz Slamet. Kemudian tempat tanggal lahir Kudus, 29 Agustus 1978. Hobinya koleksi buku dan tadabbur alam. Moto hidup, kun aliman au muta'aliman. Nah, selanjutnya ada guru asrama putra, yaitu guru asrama kelas 10 ya, guru asrama kalian, yaitu Ustadz Ivan Abdul Rahman, atau bisa dipanggil dengan Pak Ivan atau Ustadz Ivan. Tempat tanggal lahir Jepara, 12 Februari 1997. Hobinya ada futsal, diskusi, belajar hal baru. Moto hidupnya berkah dan bermanfaat. Next ada Pak Hidayatullah, atau bisa dipanggil dengan Ustadz Dayat. Itu bersama putranya yang lucu. Kemudian tempat tanggal lahirnya Demak, 27 Desember 1985. Untuk hobinya olahraga, moto hidup manjada wajada. Selanjutnya ada guru asrama putra juga, yaitu Ustadz Muhammad Fadli Adam, atau bisa dipanggil dengan Pak Fadli. Tempat tanggal lahirnya Brebes, 10 November 1993. Untuk hobinya baca buku dan moto hidupnya ayo hidup. Ya. Ayo hidup. Selanjutnya adalah guru asrama putri. Ya, ini guru asrama putri kelas 10 juga, guru asrama kalian, yaitu Ustazah Ami Ridowati, atau bisa dipanggil dengan Ustazah Ami. Tempat tanggal lahir Cilacap, 14 April 1995. Hobinya bersepeda, nonton, dan membaca. Moto hidup khairun nas anfa'uhum linnas.
Selanjutnya ada guru asrama putri juga, ini Bu Antika Wihandini, ini guru asrama putri kelas 11. Bisa dipanggil dengan Bu Dini, tempat tanggal lahir Pemalang 9 Maret 1993. Untuk hobinya rahasia. Kemudian moto hidup, jika ingin dihargai, hargailah orang lain terlebih dahulu. Kemudian guru asrama putri untuk kelas 12, ini ada Bu Siti Mukaromah, atau bisa dipanggil dengan Bu Siti, tempat tanggal lahirnya Batang 12 Juli 1994. Hobinya menonton film. Untuk moto hidup, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Selanjutnya ini ada guru asrama putri juga, ini koordinator tahfidz putri, yaitu Ustazah Zulfatun Nisa, atau bisa dipanggil dengan Bu Zulfa atau Ustazah Zulfa. Tempat tanggal lahirnya Magelang 18 April 1996. Untuk hobinya traveling, moto hidup asal bertakwa, kemudahan yang didapat. Nah, itu tadi ya guru-guru yang nanti akan membersamai kalian, baik itu di pagi hari maupun malam hari. Tadi ada sekitar 28 yang nanti akan membersamai kalian. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan. Nanti insya Allah di pertemuan langsung kita bisa bersua langsung gitu ya. Kalau untuk saat ini kita bersua via gambar dulu, tapi nanti kita bersua via tatap muka seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Insa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustazah Wiwi atau Ustazah Rini tadi ya. Bisa dipanggil Ustazah Wiwi atau Ustazah Rini. Yang sudah menjelaskan dan mengenalkan para guru-guru yang ada di lingkungan SMA IT Bina Amal. Baik, selanjutnya yaitu akan menampilkan video atau PowerPoint. Video kegiatan siswa yang akan dipandu oleh Ustazah Ami. Kepada beliau dipersilahkan. Sebelum saya mulai, silakan semuanya bisa diaktifkan terlebih dahulu videonya. Maksudnya video anak-anak. Oh iya, kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Atas limpahan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa bersua walaupun masih dalam kondisi virtual atau online. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan beberapa hal ya terkait kegiatan di asrama, saya mempunyai persembahan puisi untuk menyambut kedatangan kalian di SMA IT Bina Amal atau Pondok Pesantren Tahfidz Bina Amal. Judul puisinya adalah Harap, Cita, dan Doa. Setiap harap, ia tumbuh bersama tekad.
memberikan langkah juang yang kuat. Setiap cita, ia tumbuh bersama asa, mengukir semangat pengorbanan dan keikhlasan yang menyertai masa. Setiap doa, ia tumbuh bersama takwa, dengannya tak hanya mengurai pinta, namun upaya mendekatkan diri kepadanya. Izinkan kami, keluarga SMA ITI Bina Amal, mengucapkan salam hangat melalui pantun ini. Pergi ke pasar Gunung Pati membeli cuka apel. Pulangnya mampir beli kopi anget dan sari kurma. Ahlan wa sahlan santriwan santriwati Bina Amal. Salam hangat dari kami untuk kalian semua. Oke, ini kayaknya tegang ya suasananya, padahal nggak apa-apa ya, baru kenal ya. Nanti bisa dihidupkan mikrofonnya ya. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, kita teriakan jargon SMA ITI Bina Amal secara bersama-sama. Ya, nanti ikutin saya ya. Saya kasih contoh dulu. SMA ITI Bina Amal, soleh, mandiri, berprestasi, Allahu Akbar. Seperti itu ya, nanti bisa diikutin semuanya yang ada di rumah ya, supaya tambah semangat. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. SMA ITI Bina Amal. Aduh, belum kedengeran nih. Ulangi ya. Harus kompak nih, harus kompak ya. SMA ITI Bina Amal, soleh, berprestasi, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Oke, pemanasan selanjutnya ya, biar gak begitu kaku dan tegang. Ini kita main tepuk-tepukan ya. Tapi kebalikannya, kalau saya bilang tepuk tunggal, maka kalian semuanya tepuknya ganda, kebalikannya ya. Kalau saya bilang tepuk ganda, maka kalian tepuk tunggal. Kalau kosong berarti nggak tepuk ya. Oke, kita coba. Nanti kalau yang salah, perkenalan diri, mau nggak? Oke ya, kita lanjut ya. Tepuk tunggal. Nggak kedengeran nih. Oke. Oh iya, silakan. Oh ya, silakan semuanya mic-nya di-on-kan. Udah tepuk-tepuk tuh. Oke, saya ulang ya. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Ganda. Ganda. Ada yang salah. Oke ya, ada cukup panas ya insya Allah ya, karena sudah memasuki jam 9 lebih. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kegiatan asrama. Kalau kalian tadi sudah mengetahui bagaimana video profil SMA ITI Bina Amal, kemudian sudah mengenal guru-gurunya, ya, maka pada pertemuan kali ini, insya Allah saya akan men-share gitu ya, apa aja sih yang akan kalian lakukan di Pondok Pesantren Tahfidz Bina Amal ini. Lanjut. Next. Jadi insya Allah SMA ITI Bina Amal ini akan menjadi keluarga kedua kalian yang ada di rumah. Ketika kalian di rumah, ada orang tua, ayah atau ibu, kakak, adik, ya, yang menjadi teman sekaligus orang tua. Namun ketika di sini nanti kami guru-guru semua di SMA ITI Bina Amal, insya Allah yang akan menjadikan posisi orang tua kalian di rumah. Oke, next. Oke, ini ya PowerPoint-nya ceria gitu ya, menggambarkan bahwa ketika kalian nanti masuk ke Bina Amal itu harus ceria, happy, dan penuh warna ya, karena apa sih salah satu beruntungnya gitu sekolah di SMA ITI Bina Amal, kalian bisa bertemu dengan teman-teman kalian heterogen dari berbagai daerah ya, tidak hanya dari Semarang saja, tetapi bisa dari luar Semarang, dari Kendal, kemudian dari Kalimantan, seperti itu ya. Nah, berikut adalah daily activities yang akan kalian lakukan di Bina Amal dari mulai bangun tidur ya.
Dimulai dari bangun tidur itu pukul 3 ya, atau kurang dari pukul 3 itu juga boleh. Biasanya teman-teman semua sudah mulai mengantri mandi dari pagi ya, dari jam 3 atau setengah 3 itu sudah mulai mengantri jatah bersih-bersih kayak gitu ya. Kemudian Qiyamul Lail ya, Qiyamul Lail secara mandiri ada, kemudian secara jamaah juga ada setiap 1 pekan sekali. Kemudian setelah Qiyamul Lail bersiap untuk kemudian melakukan sholat subuh berjamaah dan kegiatan tahfidz ya setelah sholat subuh. Jadi nanti ada aba-aba atau peringatan gitu ya, biasanya dalam bentuk murotal kayak gitu ya. Jadi kalau murotal sudah bunyi itu udah kalian harus siap-siap menuju ke masjid untuk segera melakukan sholat subuh dan kegiatan tahfidz kayak gitu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kegiatan tahfidz ini dilakukan sampai dengan kurang lebih pukul 5:30 ya maksimal. Kalau misalkan sudah selesai sebelum itu, boleh tilawah terlebih dahulu, kemudian boleh kembali ke asrama untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Barangkali ada yang belum bersih-bersih diri untuk persiapan sekolah, ataupun yang mempunyai jatah piket. Ya, jadi sebelum berangkat sekolah itu ada jatah piket asrama. Itu ngapain aja? Menyapu, kemudian membuang sampah dan mengepel ya, layaknya rumah sendiri ya. Jadi Bina Amal ini jadikan rumah kalian kedua sendiri seperti itu ya. Jadi harus dirawat, dibersihkan. Kemudian setelah kegiatan tahfidz selanjutnya adalah sarapan dari pukul 6 sampai dengan 6:30 ya. Nah, setelah sarapan menggunakan jangan lupa untuk menggunakan alat makan sendiri ya, milik sendiri, tidak boleh meminjam ke temannya. Kayak gitu. Kalau bisa dinamain ya, diberi nama setiap alat-alat yang kalian miliki, entah itu alat makan, piring, sendok dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah sarapan kalian bersiap untuk melakukan apel. Ya, apel dari pukul 6.45 sampai dengan 7 ya. Itu dari pukul 6.30 sampai dengan 6.45 ya, itu persiapan apel. Apa saja sih apel itu isinya? Ya, nanti ada pengecekan seragam. Apakah seragam yang digunakan, apakah seragam yang dipakai itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Ya, menggunakan kerudung 1 siku untuk yang perempuan. Kemudian kaos kakinya di atas mata kaki, kemudian menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, kemudian saat apel itu juga dilakukan pengecekan suhu menggunakan termogan. Suhu maksimal adalah 37 derajat Celcius. Kalau lebih dari itu berarti melakukan isolasi, istirahat terlebih dahulu seperti itu. Untuk kemudian istirahat dulu dan diberi vitamin seperti itu supaya sehat lagi. Nah, setelah apel kalian bisa menuju ke masjid ya untuk kemudian melakukan sholat duha. Saya izin copot kacamata. Kemudian sholat duha ya. Setelah sholat duha, kemudian siap-siap, biasanya itu setiap pagi kita ada agenda senam ya, supaya tubuh kita semakin sehat dan semakin kuat. Nah, kemudian setelah senam itu udah mulai kegiatan belajar mengajar sampai dengan siang pukul 1. Setelah zuhur itu ada pembiasaan karakter ya, seperti tilawah dan lain sebagainya. Kemudian makan siang. Nah, 2:30 nih kita mulai kegiatan asrama lagi ya, kegiatan asrama lagi. 2:30 mulai kegiatan asrama, kalian bersiap untuk kemudian melaksanakan sholat asar dan kegiatan tahsin tahfidz ya, kemudian sampai dengan pukul 4 sore. Nah, kemudian setelah itu kalian bersiap untuk bersih-bersih diri, kemudian makan seperti biasa ya. Sampai dengan pukul 17.30 seperti itu. Nah, insya Allah semua kegiatan di Bina Amal dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, seperti selalu menjaga jarak, wajib memakai masker, dan tidak menggunakan barang-barang pinjam-meminjam ya, seperti itu. Kemudian setelah itu
makan sore, mandi dan lain sebagainya, kita bersiap untuk melanjutkan kegiatan kepesantrenan lagi, sholat maghrib, kemudian kegiatan murojaah. Kemudian ada adding vocabulary, bahasa Arab ya. Mungkin teman-teman yang sudah mondok sebelumnya, ya mungkin sudah pernah melakukan adding bahasa Arab kayak gitu ya. Tapi insya Allah nanti di SMA IT Bina Amal kita sama-sama belajar ya, untuk kemudian menambah kosakata baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, kemudian kegiatan pesantren itu berakhir kurang lebih pukul 9. Kemudian setelah itu bersiap untuk istirahat malam. Nah, sebelum istirahat kita lakukan evaluasi dulu, mengisi mutabaah harian, evaluasi harian atau mutabaah harian di asrama secara bersama-sama, kemudian doa bersama yang dipimpin oleh nanti teman-teman bergantian mimpinnya ya, dengan membaca Al-Baqarah, kemudian Al-Mulk, dan doa sebelum tidur. Nah, jangan lupa sebelum tidur gosok gigi dulu dan ambil air wudhu. Seperti itu. Itu kurang lebih kegiatan di pesantren Tahfidz Bina Amal dari pagi sampai dengan bangun tidur kayak gitu. Nah, dengan di Bina Amal, apakah kita menjadi cupu atau kekurangan ilmu pengetahuan? Tentu tidak. Ya, karena banyak sekali kegiatan di Bina Amal ini yang bisa menunjang skill teman-teman semua di sini. Apa aja itu? Jadi intinya saya simpulkan ya, kegiatan di Bina Amal itu terbagi menjadi 3 kegiatan kepesantrenan dari pagi bangun tidur, yaitu ada kemudian tahfidz, kemudian apel, ya itu kegiatan paginya. Kemudian kegiatan sorenya itu ada al-masurat dan juga tasin. Dan kegiatan malamnya itu ada murojaah, kemudian penambahan bahasa dan kegiatan kepesantrenan ya, nanti ada setoran hadis dan lain sebagainya, dan diakhiri dengan doa bersama sebelum tidur. Ya, selanjutnya. Nah, apakah dengan di Bina Amal ilmu kita akan tertinggal dengan teman-teman yang ada di luar sana ya, karena mungkin jarang pegang gadget dan lain sebagainya? Tentu tidak ya, karena SMA IT Bina Amal ini terintegrasi dengan teknologi ya, sudah menggunakan teknologi kayak gitu ya. Jadi insya Allah kalian tidak akan menjadi cupu atau kekurangan informasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apa aja sih yang bisa kalian lakukan gitu ya ketika nanti di SMA IT Bina Amal untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki? Nah, ya. Yang pertama, di sini kami menekankan pada hafalan ya, dengan target hafalan yaitu sebesar 30 juz ya insya Allah. Nah, dengan adanya tadi ya to-do list, jadwal-jadwal apa yang harus kalian lakukan di Bina Amal, itu membantu kalian untuk mempunyai time management yang bagus ya, untuk memanajemen waktu supaya lebih terstruktur, lebih rapi. Kapan saatnya kalian belajar, kemudian kapan kalian saatnya menghafal, kapan kalian saatnya untuk mengikuti ekstrakurikuler dan sebagainya. Ya, jadi mulai sekarang silakan pertama niatkan, perbaiki niat ya. Jadi kalian masuk di SMA IT Bina Amal itu untuk apa sih ya? Yang pertama tentu untuk mencari ilmu ya. Insya Allah tidak ada yang karena terpaksa. Orang tua saya menyuruh saya di Bina Amal seperti itu. Jadi kalian masuk sini sudah mempunyai tujuan, visi, misi yang jelas ya. Ya, kalian yang pertama jelas, karena visi misi kita adalah menghasilkan lulusan yang akhlakul karimah dan mempunyai hafalan 30 juz ya. Jadi mulai dari sekarang yuk kita perbaiki niat ya. Kemudian apalagi sih yang bisa kalian lakukan di situ? Gitu ya, kalian bisa mengikuti berbagai ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan hobi kalian. Misalkan minat saya basket, berarti mengikuti basket. Kemudian minat saya adalah menulis, kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, berarti kalian bisa mengikuti karya ilmiah remaja. Kemudian hobi saya adalah speaking in English, ya, yes, you can
join ekskul bahasa Inggris dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengembangkan potensi supaya potensinya itu bisa bermanfaat kayak gitu ya. Ya, kalian bisa join lomba ya, ikut lomba-lomba ya. Bisa mengikuti lomba-lomba untuk get your passion ya, untuk mengembangkan passion kalian kayak gitu. Ketika ada lomba fotografi silakan kalian bisa ikut lomba fotografi. Ketika ada lomba menulis, kalian bisa mengikuti lomba menulis, hitobah, kalian bisa mengikuti lomba hitobah dan lain sebagainya. Sehingga skill yang kalian miliki di SMA IT Bina Amal ini tidak terpendam kayak gitu. Demikian, setelah ini teman-teman semua di rumah bisa menyaksikan cuplikan kegiatan asrama dari pagi sampai dengan malam melalui video yang kami tampilkan.
Alhamdulillah ya. Tadi kita sudah menyaksikan rangkaian acara, rangkaian kegiatan di Pondok Pesantren Tauhid SMA IT Bina Amal dari pagi sampai dengan malam ya. Dari materi awal kita tadi sudah mengetahui profil SMA IT Bina Amal, kemudian siapa saja guru-guru yang akan mengampu, dan terakhir adalah rangkaian acara. Maka berakhirlah sudah ya kegiatan perkenalan ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut secara langsung, secara tatap muka pada akhir Juli nanti ya. Harapannya dengan mengikuti MLSA online ini semakin menambah semangat teman-teman ya untuk segera bertemu dengan teman-teman maupun gurunya ya, untuk segera menimba ilmu secara langsung di SMA IT Bina Amal. Ya, sekian dari saya, Amir Ridawati. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik. Terima kasih kepada Ustazah Ami yang sudah menjelaskan terkait daily activities siswa selama di SMA IT Bina Amal. Ya, menginjak acara yang terakhir yaitu penyampaian tugas siswa. Saya akan menyampaikan tugas siswa hari ini. Mohon diperhatikan, jika memang perlu dicatat silahkan dicatat. Yang pertama yaitu siswa bisa berkenalan dengan teman minimal 6 orang. Saya ulang, siswa bisa berkenalan dengan teman minimal 6 orang. Sesuai dengan gender ya, jadi yang putra berkenalan dengan temannya yang putra, yang putri berkenalan dengan temannya yang putri. Berkenalan di sini adalah kalian nanti diminta bertanya terkait pertama alamat, hobi, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Mungkin ditambah tadi seperti moto hidupnya apa, seperti itu ya. Jadi minimal 6 orang, putra dengan putra, putri dengan putri, menanyakan terkait alamat, hobi, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah itu diketik dan dikirimkan ke email, bisa dituliskan di situ mungkin, minta tolong. Wiwi Setio 1991@gmail.com. @gmail.com. Ya, jadi nanti setelah berkenalan dengan 6 temannya, silahkan diketik di Microsoft Word, habis itu dikirimkan ke email yang sudah dituliskan tadi ya, wiwisetio1991@gmail.com. Itu tugas yang pertama. Dan yang tugas yang kedua yaitu mengerjakan post-test quizzes. Mengerjakan post-test quizzes dan linknya nanti akan di-share ke kalian. Ya. Yang kedua adalah mengerjakan post-test. Yang terakhir yaitu mengerjakan mutaba'ah. Nanti juga ada link yang akan di-share ke kalian. Jadi hari ini ada 3 tugas ya. Ada 3 tugas. Deadline-nya hari ini semua. Yang pertama saya ulang, silahkan berkenalan dengan temannya 6, minimal 6. Lebih boleh pokoknya. Nah, apa aja yang dicari, apa aja yang ditanya, tadi tempat tanggal lahir, hobi gitu ya. Terus alamat rumah, oh ternyata kok deket rumahnya gitu ya. Habis itu setelah itu diketik dan dikirimkan ke email ya. Yang kedua adalah mengerjakan post-test quizzes, nanti akan dibagikan linknya. Dan yang terakhir adalah mengerjakan mutaba'ah. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin ada yang terlewat. Oke, baik. Ini ada sedikit note dari pihak panitia MPLS terkait perkenalan teman, tolong beda sekolah. Jadi yang sekiranya teman-teman Bina Amal nih, SMP Bina Amal carinya yang SMP yang lainnya. Jangan satu lingkungan, seperti itu ya. Jadi 6-6-nya beda lingkungan sekolah, beda. Jadi tidak SMP Bina Amal nyarinya dari teman SMP itu. Oh iya, minimal
teman, lebih tidak masalah. 10 boleh, lebih dari itu boleh karena banyak ya tadi. Ada lagi yang mau diberikan note? Sudah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman di rumah? Sudah cukup jelaskah terkait tugas hari ini? Jelas? Baik, terima kasih kalau seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah rangkaian acara hari pertama MPLS, MPLA. Untuk kalian, terima kasih yang sudah bergabung on time. Jangan lupa hari kedua besok seperti ini lagi. Runtutan acaranya seperti yang sudah saya jelaskan waktu hari Sabtu, ada presensi dulu, habis itu tilawah mandiri dan segera untuk ikut join via Zoom seperti itu ya. Tetap mengenakan dress code yang sama. Terima kasih yang hari ini sudah menyalakan kameranya. Semoga besok hari kedua dan hari berikutnya tetap menyalakan kameranya. Dan yang belum, silakan nanti hari kedua mohon dinyalakan kameranya. Seperti itu. Sekian dari saya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.